Sahabat pergerakan. Apa yang kita lakukan ketika sebuah negara besar berada di tepi jurang kehancuran? Ketika inflasi meroket tajam, kerusuhan sosial meledak di mana-mana, dan dunia internasional memandang kita dengan penuh skeptisisme? Apakah kita butuh seorang orator ulung? Atau kita butuh seorang arsitek peradaban yang mampu berpikir dingin di tengah kobaran api krisis? Hari ini, Pergerakan Indonesia Madani berdiri tegak untuk mengenang 512 hari pembuktian dari seorang jenius dunia. Kita buka lembaran emas sejarah kepemimpinan Presiden ketiga Republik Indonesia, Sang Maestro Dirgantara, Profesor Dr. Ing. Bacarudin Jusuf Habibie. Habibie adalah ikon visi high-tech dan kedaulatan sains. Beliau percaya bahwa lompatan nilai tambah teknologi adalah kunci memutus rantai kemiskinan bangsa. Gaya kepemimpinannya berciri teknokratis akademis, ekspresif, spontan, dan sangat demokratis. Hanya dalam hitungan bulan, keberhasilan kolosalnya mengguncang dunia. Beliau meredam inflasi dari 13% ke 1 digit, menyelamatkan rupiah dari Rp15.000 menjadi Rp6.500 per dolar, membebaskan tahanan politik, melahirkan Undang-Undang Pers yang merdeka, dan meletakkan fondasi otonomi daerah pertama di Indonesia. Beliau mengubah sistem otoriter menjadi demokrasi yang bebas. Namun, masa kepemimpinannya yang singkat tidak lepas dari badai kontroversi. Gaya bicaranya yang terlalu spontan kerap dinilai kurang taktis dalam komunikasi politik formal. Catatan paling krusial adalah keputusannya memberikan opsi referendum bagi Timor Timur, yang berakhir dengan lepasnya wilayah tersebut dari pangkuan NKRI, sebuah luka geopolitik yang membuat pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Menariknya, bicara soal korupsi, kolusi, dan nepotisme, Habibie justru menjadi antitesis KKN. Beliau tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya keluarga atau menunjuk kroni-kroninya. Sebaliknya, Habibie melahirkan UU Anti-Monopoli dan UU Persaingan Sehat, serta memulai proses penyelidikan terhadap kekayaan era sebelumnya. Satu-satunya beban politiknya adalah karena beliau dianggap sebagai bagian dari warisan rezim lama, bukan karena tindakan korup personalnya. Di mana pelajaran kebijakan yang wajib dipetik oleh Pergerakan Indonesia Madani? Jawabannya, integrasi sains teknologi dan komitmen demokrasi yang bersih. Habibie mengajarkan kepada PIM pilar kemandirian teknologi. Kader PIM tidak boleh buta sains. Kita harus menguasai inovasi modern demi mengelola hilirisasi ekonomi bangsa. Lebih dari itu, Habibie memberi teladan moral tingkat tinggi, bahwa kekuasaan bukanlah tentang masa jabatan seumur hidup, melainkan tentang meletakkan sistem yang adil dan tahu kapan harus mundur secara terhormat demi daulat rakyat. Mari kita nyalakan api kecerdasan Habibie di dada setiap kader PIM. Pantun. Pesawat N250 melaju di udara, mahakarya jenius kebanggaan negeri. Kader PIM bangkit kuasai sains dunia, tegakkan demokrasi makmurkan bumi pertiwi.